اللهم ارزق أمي بركة في عمرها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat sekali informasi ilmu yang kita dapat dari Kiai Haji Agus Sudiawan. Baru tahu ya Bu ya, surat dalam Al-Quran itu saling menyambung, saling berkaitan. Surat An-Nisa, wanita, dan surat Jumuah yang sangat spesial. Ternyata wanita itu spesial. Kenapa wanita spesial? Karena ada surga di bawah telapak kaki ibu. Di bapak nggak ada. Lah di situ saya juga baru ya, ini ada sesi tanya jawab. Oke, tapi karena waktunya sudah sangat ya, bisa dibuka untuk dua pertanyaan dulu. Silakan dari bapak atau ibu yang ingin bertanya kepada Kiai Haji Agus, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sobari. Tapi karena cita-cita mungkin Pak Haji Sobari. Saya kebetulan jadi pembina ulama Quran di Tegal dan Kabupaten Tegal yang ketuanya Ustaz Suratno. Saya dan Pak Haji ini baru pembina. Ya, pembina rumah Quran di Tegal. Di Tegal, Kabupaten Tegal dan Brebes. Oh ya. Termasuk Haji Farid itu juga pembina juga. Kita sudah berkiprah di Quran itu sudah dari 2012. Ya, itu sudah ikut mengikuti Darul Quran kita di Sumatera sudah 2012. Kita membina Quran di Tegal, Brebes dan selalu itu sudah 2012 ya berarti. Ingin bertanya Ustaz, saya tertarik sekali dengan sebetulnya Quran itu luar biasa. Bahkan ada mengatakan digali terus sampai lautan itu asap, habis tidak habis Qurannya bisa digali terus. Sementara Ustaz ini menggali baru sebagian kecil berarti tadi masih banyak lagi. Saya ingin tertarik. Yang ingin saya tanyakan untuk surat juz apa yang bisa dibaca yang nantinya untuk bisa mencerdaskan orang yang membaca itu Ustaz. Iya, makasih. Jadi mengenai kecerdasan saya tadi. Ya. Cukup itu dulu dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Didik, langsung saya jawab. Terima kasih ya, Pak Haji Sobari. Jadi Quran itu punya nomor urut, jumlah ayat, dan juga pembagian Al-Quran, yaitu 30. Ya, 30 itu ada pendapat, ini bukan tauqifi, bukan dari Allah. Jadi ada yang pendapat ini disusun oleh ya tabi'in atau sahabat atau ulama-ulama lah ya. Tapi ada juga pendapat bahwa ini tauqifi dari Allah. Ya, saya lebih cenderung percaya kepada tauqifi, bahwa ini dari Allah yang nyusun dibagi 30. Ya, 30 itu keajaiban loh. 30 ditambah 1 mushaf itu kelipatan 7 kali sekian. 30 ditambah nomor surat Al-Quran 30, 114 surat itu kelipatan 7. 30 pakai jumlah ayat, 30 ditambah jumlah ayat 6.236 ayat 7 kali sekian juga. 30 1 mushaf 114 surat 6236 itu juga kelipatan 7. Bagaimana hebatnya pembagian 30? Kalau bukan 30 tidak mungkin kelipatan 7. Kan begitu. Jadi saya percaya bahwa ini memang by design. Ya, sudah direncanakan oleh Allah. Jadi Quran dibagi menjadi 30, saya singkatkan itu ya. Ternyata kata 30 disebut 2 kali dalam surat. 2 surat itu ya. Misalnya surat 7 ayat 142. Terus surat 46 ayat 15. 7 ditambah 1 ditambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 1 tambah 5 itu 30 jumlahnya. Itu luar biasa kan? Ya, gitu. Jadi ada keajaiban fenomena 30. Masih banyak. Sayang harus pakai whiteboard ya. Jadi saya ada kesulitan untuk menjelaskan, apalagi kalau langsung ke ke inti. Harus ada bahan-bahan yang mengawalinya. Jadi kembali lagi, ternyata bukan hanya Quran, ya,
yang dibagi 30, tapi juga manusia. Manusia menjadi 30 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 1, tipe 2 ya. Dan di situ ada surat-suratnya, ada simbol-simbol angka di sana, itu menjadi potensi karakternya. Nah, kalau seseorang mau efektif untuk mengupgrade otaknya, karena itu ternyata jus diri itu operating systemnya. Ini manusia ini makhluk canggih. Ya, setiap benda-benda canggih, teknologi canggih itu pasti ada operating system, disebutnya gitu Bu ya. Ada Windows, ada BlackBerry, ada iOS ya dan sebagainya itu. Nah, otak manusia ini ya, ini ada operating systemnya. Nah, operating systemnya itu jus. Nah, jusnya itu ternyata itu sesuai dengan karakternya, dengan kita gitu. Ya. Jadi bisa ketahuan ini jus berapa karakternya. Nah, yang cocok mengamalkan ketika bukan tadarus ya. Kalau tadarus 1 hari misalnya ada yang 100 ayat, ada yang 5 ayat, terserah sampai khatam selesai. Itu waktu tadarus, qurbatan ilallah, mendekati Tuhan. Tapi waktu saat membaca jus itu sebetulnya sedang terapi. Ya. Fitur Quran itu canggih. Salah satunya fitur sifat, ya. Quran untuk petunjuk, selama petunjuknya kita pegang, fiturnya bisa dipakai kayak HP. Dia buat komunikasi, tapi fiturnya banyak. Nah, fitur Quran yang saya bicarakan ini adalah fitur database sama fitur terapi, sifat itu. Jadi ketika kita baca juz ya, sehingga seorang dokter di Tangerang di Cipondo ya, datang kepada saya, Pak Agus, saya sakit tumor ganas. Dia dokter. Tumor ganas stadium 4. Lalu dia datang ke dokter-dokter, semua angkat tangan, 50-50, biayanya gede, belum tentu sembuh, malah dia tahu nggak sembuh, dia nggak mau dioperasi. Datang ke saya waktu itu, kantor saya di Selipi ya, samping Harapan Kita itu. Nah, saya kasih terapi dengan jus dirinya. Dia baca selama 2 bulan berturut-turut, sembuh total. Ya, saya pernah diminta pelatihan oleh para dokter karena pasiennya dianggap tidak sembuh. Sudah diponis nggak sembuh, diponis. Tiba-tiba sembuh. Dia tanya, kenapa bisa demikian? Kok penyakitnya hilang? Saya baca jus, dokter. Jus? Kok jus dibaca? Dia pikir jus buah-buahan ya. Nah, jus Al-Quran hanya mengundang saya untuk share keilmuan begitu. Jadi memang jus itu dia obat yang tepat sesuai dengan tubuh kita, yang meramu energi kita itu jus kita itu karakternya ya. Jadi kalau dianalogikan, kalau ini tanaman obat herbal banyak itu, ketika sakit kita nggak ambil semua. Quran itu obat, ketika kita sakit kita nggak ambil semuanya, tapi ada yang tepat dengan tubuh manusia gitu. Nah, jus itu menjadi alat bantu kita ya. Beberapa teman saya itu punya penyakit yang berat-berat, bisa tersembuhkan. Ada yang kena kanker ya, tumor ya, penyakit mudah jatuh ya, mudah drop dan sebagainya, bisa ya. Baca jusnya Bu, tapi bacanya harus sekaligus karena ini bukan tadarus. Sekaligus 1 kali duduk dibaca total ya, tidak boleh berhenti. Itu sedang mendownload energi yang kalau turun di atas gunung-gunung itu akan hancur. Energi besar ketika kita baca, itu akan terjadi efek yang sangat luar biasa karena itu obatnya. Terjadi vibrasi energi yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan imunitas tubuh kita meningkat, self healing, terjadi proses defrag itu kayak di komputer itu ya, ditertibkan otak-otak kita yang lemot, yang mudah loading dan sebagainya dan berpikir itu diperbaiki. Nah, jadi itu silakan nanti kita diskusikan, atau nanti yang mau tahu jusnya ya bisa kirim ke, atau kalau darurat ke saya lah, nggak apa-apa, saya bukain jusnya nanti ya. Tapi kalau ada waktu ya kita bisa bahas lagi ya. Terima kasih ya. Ya, silakan untuk pertanyaan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebetulnya bukunya ada itu, bukunya Jus Personality itu. Nah, itu baca itu bisa membaca karakter orang. Ya sudah, saya nggak bawa. Ya, silakan. Ya sudah.
Ya, boleh Bu. Boleh. Waktunya Apa Bu kurang dengar Bu? kasih mana mas? Ya, sukses ya. Baru kamu fik. Mudah-mudahan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya pernah dengar itu kata-kata ruba tali lil kita bil hakim ifat variabamu ida tahta juga. Itu arti dan maksudnya apa ya? Pernah Rubba. ruba tali lil kita bil hakim ifat variabamu ida tahta juga. Gitu. Surat atau ayat atau apa gitu? Nggak ada surat. Kayaknya makola apa Makola. gitu. Rubba. Pernah ruba tali lil kita bila hakim ifat variabamu ida tahta juga. Itu sampai sekarang saya belum tahu arti dan maksudnya. Rubba. Barangkali ada. Mungkin saya tidak paham atau ibu salah pronunciation-nya, bisa rubba, misalnya rubba, so imin misalnya kan begitu. Saya kurang paham itu Bu yang tadi maknanya. Tapi kalau Ustadz mungkin lebih paham lah. Kemuliaan dalam kitab. Kemuliaan dalam kitab ya. Mungkin nggak familiar Bu, saya minta maaf itu buat saya. Boleh Pak? Saya pernah dengar. Ini jamaah masjid kan banyak yang usianya 40, 60. Cara menghafal Al-Quran dan bagaimana supaya tidak cepat lepas, hilang. Ya murojaah terus setiap hari dibaca, dia lalai sedikit sudah hilang. Oh, iya. Sebetulnya ini bertanya bukan kepada ahlinya, ya. Ada di samping saya pakar Quran yang jelas-jelas itulah lebih tahu metodologinya, metodenya, teknisnya. Tapi secara umum memang murojaah lah. Terus menerus setiap hari apa 1 juz atau 2 juz ya konsisten ya. Jadi ingat ya, tidak ada istilah makin tua otak makin lemot, tidak. Justru dengan membiasakan berpikir, meneliti, menggunakan neuron-neuron saraf otak itu semakin aktif dan semakin berfungsi maksimal. Ya, jadi kalau ini makin berfungsi luar biasa. Ya seharusnya kalau 20% saja sudah kita gunakan saraf-saraf otaknya kita dilatih, itu kita punya gelar kesarjanaan 5, Pak. Kesarjanaan 5. Itu hafal Quran dan juga mampu membaca menguasai 5 bahasa asing. Kalau kita gunakan kurang lebih 20% saja. Ternyata otak manusia nggak ada mitos itu. Ini mitos kalau sudah tua otak makin lemot. Ya tidak. Justru kalau kita dilatih lagi ya otak-otak kita ini akan semakin kuat. Ya powerful. Ya salah satunya menurut saya pendekatan saya adalah membaca ain tengah juz kita itu. Jadi di dalam Quran itu ada ain-ainnya tuh, jumlah ain-ainnya ya. Misalnya ada yang 14 ainnya, ada 16 ya, ada 21. Nah, ain tengahnya dibaca setiap hari maka akan bagus untuk kualitas otak kita ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nanti. Iya. Terima kasih untuk jawabnya. Cukup karena waktu sudah menunjukkan jam 6.15 karena ada 5 jam yang akan beraktivitas bekerja. Nah, sebagai informasi ini ada 2 buku karya Haji Agus Suryaman. Yang pertama judulnya adalah Juz Personality, cara cepat dan akurat membaca kepribadian berbasis Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan juz diri, kita cocok di juz berapa, nanti bisa dibaca di sini untuk lebih detailnya. Buku kedua adalah Rahasia 114 Nama Surat, menggali petunjuk Allah berbasis mukjizat angka, susunan surat, dan jumlah ayat pada Al-Quran. Ini juga sudah dijelaskan tadi secara garis besar keterkaitan antara surat demi surat, jumlah
ayat surat dengan surat yang akan di compare, yang akan dibandingkan. Di sini ada semua. Jadi ada 2 buku ini, nanti bisa dipesan lewat pengurus masjid di koordinir saja. Kira-kira yang ingin membeli ada berapa orang di koordinasi, nanti akan kita jadikan satu, karena ini sudah dalam proses cetak yang kesekian kalinya. Karena yang di bawah itu kan bukunya juga lumayan berat, jadi di cover dulu, bukan nanti saya mau bahan ini bisa disalurkan kepada para jamaah yang ingin memiliki buku ini. Ya, untuk estimasi harganya itu per buku 150.000 ya, bisa berapa? yang mana? Dua-duanya? Dua-duanya. Kalau dua-duanya satu ini sebetulnya karena ada rumusnya. Yang mahal tuh rumusnya itu. Ya, jadi sebetulnya harganya ini kalau 2 itu 250 semuanya gitu. Kalau 2 dikasih diskon gitu. Ya 250. Tadi paket ya Ustaz ya? Masuk buku ya. Karena kalau satu ya penawaran sih 150 penawaran. Karena memang dulu biasanya kami ada pelatihan 250 dikasih buku dijelaskan sampai 4 jam itu. Untuk yang tidak paham, tapi baca juz saja sudah dijamin bisa itu membuka karakter orang gitu. Ya, jadi seperti itu ya, dikumpulkan dulu yang mau beli, terus saya bu bisa dibantu untuk pengurus masjid Bapak Agus Komar ya. Nanti yang ingin beli siapa saja, untuk harganya sudah dijelaskan di semua Agus. Yang jelas untuk ilmu semuanya. Nah gitu, pokoknya seperti itu. Ilmu itu kan beliau melakukan penelitian aja 20 tahun ya Ustaz ya? 20 tahun riset. Tidak selama ibu, tidak 10.000, waduh, jangan. Karena kita juga menghormati penelitian, menghormati ide, menghormati apa yang ada kita oleh sang penulis. Ya. Jadi gini Ustaz, kalau baca buku ini bisa baca karakter orang. Oh anak kita nih juz 1 karakternya begini. Sebetulnya tadi saya ingin membuktikan karakter anak ibu yang nggak saya lihat, suaminya atau istrinya bisa insya Allah dengan Quran itu. Ya cuma karena waktu, kecuali mau dibikin sesi sendiri selepas ini ya boleh gitu. Ya, tapi bisa dibicarakan dengan Ustaz Agus, ya. Karena kalau sudah menunjukkan untuk aktivitas, kita tutup untuk safari dakwah Kiai Haji Agus Sulaiman ML ini dengan hormat kita membaca doa istighfar 3 kali untuk majelis dari alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasiqni amalan sholihan.